Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita selalu dalam keberkahan. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Tak putus-putusnya kita berusaha bermunajah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah lindungi kita, Allah jaga kita beserta anak-anak kita, keluarga kita. Semoga Allah berikan rahmatnya yang tiada putus-putusnya. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan. Insya Allah kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Insya Allah Allah pun akan tambah lagi nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehatnya. Semoga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang ciri wanita penghuni surga. Semoga kita termasuk salah satunya. Berusaha, walau tak mudah, berusaha kita bersama-sama. Semoga Allah cinta dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insyaallah. Oke, langsung saja kita masuk tema hari ini. Ciri wanita penghuni surga. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Adalah wanita yang selalu taat kepada Allah. Insya Allah Allah muliakan hidup kita. Berusaha kita selalu mendekat kepada Allah dengan berbanyak berbuat amal soleh, amal kebaikan, banyak beramal ibadah dalam hidup kita. Niatkan semua karena mengharap cinta dan ridha Allah, insya Allah. Yang kedua, mematuhi rukun iman dan rukun Islam. Jangan sampai kita tidak tahu apa rukun iman, rukun Islam. Jangan sampai kita tak tahu, dan saat anak menanyakan pun kita tak tahu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Jangan sampai kita lupa, harus diingat, dipahami dan diamalkan. Yang ketiga, ikhlas dan tawakal kepada takdir Allah. Takwa, tawakal kepada Allah. Berusaha kita menerima apapun segala ketentuan dari Allah. Ujian hidup kita bukan semata-mata untuk menyiksa manusia, tapi ujian adalah merupakan ladang amal kita nanti menuju surganya Allah. Jadi beruntung kita diuji, karena ujian sebatas kemampuan kita. Yang namanya hidup pasti akan terus diuji sampai mati. Kalau tidak mau diuji, mati saja. Itu pun Allah belum tentu takdirkan kita mati. Makanya berusaha. Selagi masih ada nafas, masih ada usia, masih ada waktu, ada kesempatan, berusaha. Berusaha bagaimana Allah mencintai apapun yang kita lakukan, dan Allah meridhoi apapun yang baik kita. Insya Allah, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin ya Allah. Yang keempat, ihsan, meyakini dengan hati, menyadari Allah selalu mengawasi kita. Jadi harus yakin kita, Allah mengawasi kita 24 jam setiap hari, non-stop. Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapan saja. Kita dalam pengawasan Allah, karena CCTV terbaik itu adalah punya Allah. Dimanapun kita berada, Allah tahu apa yang kita lakukan. Hati kita pun Allah tahu apa yang kita pikirkan. Jadi berusahalah berhati-hati dengan pikiran kita, jangan sampai terjebak dengan pikiran kita sendiri.
berhalusinasi, banyak ketakutan yang tanpa alasan. Berhati-hatilah. Kalau ada rasa ketakutan, was-was, kecemasan, itu pasti perbuatan setan. Kalau ada ketenangan, insya Allah itu datangnya dari Allah. Jadi kalau ada yang membuat kita tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Berusaha evaluasi diri kita, tafakuri diri kita, muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, kaji diri kita, kenali diri kita. Insya Allah baru kita bisa mengenal Allah dengan segala karunia-Nya, dengan segala nikmat yang Allah berikan yang tiada putus-putusnya. Sampai hari ini, Masya Allah, kita masih bisa aktivitas, masih bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan keluarga, dengan saudara. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita pungkiri, yang mesti kita dustakan. Jangan sampai kita tergolong orang yang tak pandai berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Berbanyak zikrullah, berbanyak istighfar, berbanyak rasa syukur. Insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Selanjutnya, ciri wanita penghuni surga yang adalah orang yang rajin membaca Al-Quran dengan lisannya. Al-Quran dibaca jangan dalam hati, tapi harus dilafazkan, harus diucapkan, dibaca dengan penuh keikhlasan. Insya Allah apa yang kita baca, kita harus tahu artinya, berusaha tahu arti terjemahnya, berusaha tadabbur Quran, pahami apa isinya, terus berusaha, karena pembelajaran ini tidak sebentar dan banyak sekali perjuangannya. Tidak mudah untuk belajar Al-Quran karena ujiannya pasti besar, tapi yakin dan percaya kalau kita terus berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, lebih banyak ingin berusaha, ingin mengenal Allah, Allah akan mudahkan pemahamannya kepada kita. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kita berprasangka baik kepada Allah, minta terus kepada Allah, berdoa yang tiada putus-putusnya. Doa bisa mengubah takdir seseorang. Jadi berusahalah berdoa kepada Allah sebanyak mungkin. Saat kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Insya Allah akan menjawab doa-doa kita sesuai nanti waktu yang terbaik. Allah akan menjawab doa kita, Allah akan kabulkan. Yang penting berusaha. Yang keenam, berbuat amal ma'ruf munkar. Berbuat amal ma'ruf nahi munkar, menghindari perbuatan keji dan tercela. Selalu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Berusaha untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Memuliakan orang tua, memuliakan tamu, dan berusaha untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita seiman dan seagama. Dan tetap berusaha untuk menghargai dan menghormati orang lain. Jangan pernah kita melukai hati orang lain dengan lisan dan sikap kita. Berusaha tetap melakukan yang terbaik karena mengharap cinta dan ridha Allah. Selanjutnya, berbuat baik kepada manusia dan makhluk Allah. Tetap berbuat baik kepada manusia dan makhluk Allah. Makhluk Allah yang banyak. Binatang, tumbuh-tumbuhan juga makhluk Allah. Jangan sampai kita punya tanaman yang tidak kita siram, jangan sampai kita berternak tidak kita kasih makan. Hati-hati, berusaha harus saling menghargai sesama kita, harus berusaha untuk selalu berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kesembilan, menjaga tali silaturahmi. Berusaha seorang wanita muslimah akan berusaha untuk tetap terus menjalin tali silaturahim, menjaga hubungan baik, dan jangan pernah
untuk memutuskan tali silaturahim karena Allah sangat murka. Jadi berusahalah menjalin tali silaturahim. Kalau ada yang kemarin ini kita sempat memutuskan tali silaturahim atau hubungan baik kita kurang baik selama ini, perbaiki dengan niat baik. Yang ke-10, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi usahalah tetap berinfak, tetap memberi, tetap sedekah. Walau dalam keadaan lapang atau sempit, tetap berusaha. Orang berinfak, bersedekah di saat lapang itu sudah biasa. Tapi di saat sempit, Masya Allah, luar biasa. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi usaha. Itu ujiannya. Saat bersedekah di saat sempit itu, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, harus berusaha kita untuk tetap memberi. Jangan hidup hanya menerima saja. Berusaha saat kita menerima lebihkan memberinya. Insya Allah Allah harus sesuai prasangka hambanya. Pasti apa yang kita pikirkan Allah Maha tahu. Berniatlah yang baik untuk banyak memberi. Yang selanjutnya, bersikap adil kepada sesama. Berusaha untuk bersikap adil walaupun mungkin tidak mudah, karena keadilan itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Manusia hanya manusia biasa yang tak luput dari hilaf, dosa, salah dan banyak lupa. Mungkin untuk bersikap adil kita akan sulit, tapi berusaha meminimalisir untuk bisa berbuat baik kepada siapa saja. Berusaha untuk menyenangkan hati saudara-saudari kita. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita semua akan baik-baik saja. Selanjutnya, menjaga lisan. Jangan sampai bergunjing, apalagi memfitnah saudari-saudara kita. Jangan sampai lisan kita membuat orang terluka. Yang selanjutnya, bersikap amanah, dapat dipercaya, menepati janji dan tak pernah berkata bohong. Berusaha bersikap apa adanya. Sikap amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, mengakui kesalahan kita kalau kita bersalah. Insya Allah semua kita bisa lewati. Berbakti kepada orang tua harus wajib. Bersikap pemaaf dan lapang dada, ini yang terpenting. Allah saja Maha memaafkan, jadi usahalah kita mempunyai sifat pemaaf dan berlapang dada menerima apapun keadaan kita saat ini. Insya Allah di saat kita pasrah dan berserah diri kepada Allah, Allah akan lapangkan hati kita. Mana lagi kita akan memohon pertolongan kalau bukan hanya kepada Allah. Yakin dan percaya, insya Allah. Berusaha dengan niat baik kepada siapapun juga, karena segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Jadi kalau hari ini ada yang berbuat baik kepada kita, insya Allah itu karena kita pernah berbuat baik kepada orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang terasa menzalimi kita saat ini, mungkin tanpa sengaja kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah menzalimi orang lain, dan semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Di sini kita dituntut untuk jiwa memaafkan dan menerima apapun segala ketentuan dari Allah yang pasti baik buat kita semua. Yakin dan percaya, insya Allah semua berproses, kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Saya juga lagi berjuang menata hati dan pikiran, berusaha untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, karena saya yakin apa yang saya tanam saya akan tuai hasilnya. Yakin dan percaya dengan niat baik, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan dalam penyampaian. Itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Tapi kalau ada kebenaran, insya Allah itu semua datangnya dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi. Semoga ini jadi bahan tafakur buat kita semua. Insya Allah semua akan baik-baik saja kalau kita mulai dengan niat yang baik. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.